Ia menikahi wanita yang tampak sempurna, tapi ketika kamera tersembunyi dipasang, semua berubah. Wanita itu ternyata menyiksa neneknya sendiri saat ia tak di rumah. Kini, Radit harus memilih, mempertahankan pernikahan, atau keadilan untuk orang yang paling ia cintai. Tapi, apa yang akan ia lakukan saat cinta dan kebenaran saling bertabrakan? Langit kota tampak sendu ketika pagi menyapa. Awan menggantung berat seolah menahan rintik yang enggan jatuh. Di sebuah rumah mewah berdesain modern minimalis, berdiri seorang pria muda dengan jas kerja rapi dan tatapan kosong mengarah ke jendela besar ruang makannya. Namanya Raditya, usia 30-an, pengusaha muda sukses yang namanya dikenal di kalangan elit Jakarta. Namun, di balik kejayaan dan kekayaannya, Radit hidup dalam keheningan yang terus membelit. Sejak kecil, ia hanya memiliki satu orang yang menjadi dunianya. Neneknya, Ibu Sarinah. Nenek yang kini terbaring lemah di kamar lantai bawah, tak bisa lagi berjalan sejak stroke menyerangnya 2 tahun lalu. Sejak hari itu, hidup Radit berubah total. Ia tak lagi bisa pergi terlalu lama dari rumah, tak bisa lagi bebas berkeliling dunia seperti dulu, karena hatinya selalu tertinggal, bersama tubuh lemah nenek yang ia cintai lebih dari siapapun. Radit, kamu nggak terlambat ke kantor? Suara lemah nenek terdengar dari kamar belakang. Radit segera meletakkan cangkir kopinya dan berjalan cepat menuju kamar itu. Ia membuka pintu dengan hati-hati, lalu duduk di tepi ranjang tempat neneknya berbaring. Belum, Nek. Aku masih punya waktu 15 menit. Jawabnya lembut sambil membetulkan selimut nenek. Ibu Sarinah tersenyum, senyum yang tak pernah berubah sejak Radit kecil. Senyum yang sama saat mengantar Radit ke sekolah, saat membantunya belajar matematika, atau saat mengajaknya ke pasar dan membelikannya kue klepon kesukaan. Aku titip rumah, ya, Nek. Nanti Mbak Leni yang bantu masak dan bersihin kamar. Nenek hanya mengangguk kecil. Pandangannya menerawang, entah karena lemah atau memang menyimpan sesuatu. Kenangan yang tak pernah mati. Radit besar tanpa mengenal sosok orang tua. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan sang ayah pergi meninggalkan mereka tanpa jejak sejak ia masih balita. Satu-satunya yang bertahan dan tak pernah menyerah merawatnya hanyalah nenek. Wanita renta itu mengorbankan seluruh hidupnya untuk Radit. Ia bekerja menjahit dari rumah, berjualan makanan kecil, bahkan menyekolahkan Radit hingga ke luar negeri dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Dan Radit selalu menyimpan semua pengorbanan itu di dalam hatinya. Ia bekerja keras, membangun bisnis dari nol, hingga akhirnya sukses di usia muda. Namun, ketika kejayaan itu akhirnya tercapai, neneknya malah jatuh sakit dan kehilangan kemampuan berjalan. Sejak itu, Radit membatasi banyak hal dalam hidupnya. Ia jarang keluar malam, bahkan mulai berpikir untuk menjual sebagian sahamnya agar bisa mengurus nenek lebih banyak waktu. Tapi neneknya menolak. Kamu harus tetap hidup. Jangan karena aku, kamu kehilangan semuanya, Dit, ucapnya suatu malam. Radit mengerti maksud neneknya. Tapi tetap saja, rasa bersalah itu tumbuh liar. Ia tak bisa membiarkan nenek menjalani hari-harinya sendirian di rumah besar itu. Pertanyaan yang mengganggu. Pagi itu, saat mobilnya melaju perlahan ke arah kantor, Radit terdiam. Di balik kemudi, pikirannya tak lagi tertuju pada rapat, klien, atau bisnis barunya. Yang ada hanya satu pertanyaan. Sampai kapan ia bisa seperti ini? Bukan karena lelah menjaga, melainkan karena rasa takut kehilangan yang makin hari makin besar. Dan, di sela-sela kekhawatiran itu, ada suara kecil yang mulai tumbuh dalam hati. Mungkin aku butuh seseorang. Seseorang yang bisa aku percaya untuk menemani nenek saat aku tak ada. Seorang istri, mungkin. Radit tak pernah benar-benar terpikir untuk menikah selama ini. Ia terlalu sibuk, terlalu tertutup, dan terlalu takut membawa orang baru ke dalam lingkaran kecil yang begitu berarti baginya. Namun sekarang, seiring waktu terus berjalan dan kondisi neneknya tak kunjung membaik, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Tapi apakah ada wanita di dunia ini yang cukup tulus untuk menerima hidup seperti itu? Hidup bersama nenek yang sakit? Menjadi bagian dari keluarga kecil yang dipenuhi keterbatasan dan tanggung jawab?
Radit belum tahu. Tapi satu hal pasti, jika ia akan menikah, itu bukan hanya soal cinta. Itu soal tanggung jawab, kepercayaan, dan kesiapan untuk mencintai neneknya seutuh hati. Kembali ke rumah kosong. Saat matahari tenggelam, Radit pulang ke rumah seperti biasa. Rumah besar itu tampak tenang, sepi, dan terlalu sunyi. Mbak Leni sudah pulang sejak sore. Radit menaruh tas kerja di sofa, membuka jas, lalu langsung menuju kamar nenek. Ia membawakan bubur ayam hangat yang dibelinya dalam perjalanan. "Nek, aku bawa bubur kesukaan nenek," ucapnya sambil tersenyum. Nenek menatapnya, kemudian tersenyum tipis. "Kamu capek ya, Dit?" Radit menggeleng. "Enggak. Aku senang bisa pulang dan lihat nenek lagi." Ibu Sarinah memandang cucunya dengan mata yang mulai berkaca. "Kamu harus mulai pikirin hidup kamu sendiri. Nak, nenek takut nggak bisa lama-lama nemenin kamu." Radit terdiam. Dadanya terasa sesak. "Jangan ngomong gitu, Nek. Nenek serius. Kamu harus nikah. Harus cari istri yang baik. Yang bisa nemenin kamu dan bantu rawat nenek juga." Radit hanya menunduk. Kata-kata itu menghantam langsung ke pusat hatinya. Ia tahu neneknya berkata seperti itu karena cinta, bukan karena ingin pergi. Tapi tetap saja, rasa takut itu tak pernah pergi dari dirinya. Malam itu, sebelum tidur, Radit duduk di balkon kamarnya. Angin malam meniup pelan, membawa aroma tanah basah dari taman kecil di belakang rumah. Dan untuk pertama kalinya, Radit membuka ponselnya, lalu membuka aplikasi perkenalan yang selama ini ia hindari. Ia menatap layar itu lama, jari-jarinya tak kunjung bergerak. Tapi pikirannya sudah bulat. Untuk nenek. Demi masa depan yang lebih baik. Ia pun mulai mengetik. "Halo, aku Radit. Pria lajang, tinggal bersama nenekku yang sedang sakit. Aku sedang mencari seseorang yang tidak hanya ingin mencintaiku, tapi juga mencintai nenekku. Jika kamu adalah orang itu, aku ingin mengenalmu lebih jauh." 3 minggu telah berlalu sejak Radit memberanikan diri membuka diri pada dunia luar. Awalnya, ia merasa canggung. Dunia perkenalan lewat aplikasi terasa asing dan dingin. Banyak percakapan hanya berakhir di basa-basi tanpa makna, sebagian lagi langsung bicara soal uang atau status sosial. Namun pada suatu malam, saat ia hampir menyerah, muncul satu nama yang menarik perhatiannya, Livia Rahmawati. Profilnya sederhana. Foto dirinya tanpa editan berlebihan, latar belakang sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta, dan bio singkat yang berbunyi, "Cinta yang tulus adalah ketika kau bisa mencintai seseorang bersamanya, termasuk keluarganya." Radit terpaku membaca kalimat itu. Entah mengapa, hatinya bergetar pelan. Ia pun mengetik pesan. "Hai, Livia. Aku tertarik mengenalmu. Namaku Radit. Mungkin kisahku tak seperti yang biasa kamu dengar." Pertemuan yang hangat. Percakapan mereka mengalir alami. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Livia tampak sopan, hangat, dan mendengarkan. Ia bahkan terkesan dengan keputusan Radit yang memilih tinggal bersama neneknya ketimbang hidup sendiri dengan bebas. "Aku salut. Nggak banyak laki-laki yang setia sama keluarga, apalagi nenek," tulis Livia suatu malam. 3 hari kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan Cipete. Radit datang lebih dulu, duduk di sudut ruangan dekat jendela. Saat Livia muncul dengan blus putih dan celana kain warna abu-abu, Radit sempat terpaku. Wajahnya manis, sorot matanya lembut, dan senyum yang ditampilkan tak terasa dibuat-buat. "Maaf nunggu lama ya." Livia menyapanya sambil duduk. "Enggak kok. Aku juga baru sampai." Mereka mengobrol cukup lama. Radit menceritakan kisah hidupnya, tentang nenek, tentang rumahnya yang sepi, dan tentang kerinduannya akan sosok istri yang bisa menemaninya bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai keluarga. Livia mendengarkan dengan sabar. Tak sekalipun ia menyela. Bahkan ketika Radit berbicara dengan mata yang sedikit berkaca, Livia hanya menatapnya dengan pandangan hangat. "Kalau aku jadi istrimu, aku bakal jaga nenekmu seperti ibuku sendiri."
Kalimat itu menampar lembut dada Radit. Ia tak tahu kenapa, tapi ia percaya padanya. Mungkin terlalu cepat, mungkin terlalu rapuh dasar keyakinannya. Tapi malam itu, Radit merasa Livia adalah jawaban dari doa-doanya. Keputusan besar. Dalam waktu 1 bulan, hubungan mereka berkembang pesat. Livia sering datang ke rumah, membawakan makanan, sesekali memijat nenek yang mulai akrab memanggilnya, "Nak Livia." Nenek terlihat senang, dan Radit merasa tenang. Livia pun memperlihatkan sisi yang lembut. Ia memuji tata ruang rumah Radit, memberi saran soal perawatan harian nenek, dan bahkan membersihkan kamar tanpa diminta. Beberapa sahabat Radit sempat memberi peringatan, mengingatkan agar ia jangan terlalu cepat. Tapi Radit mengabaikan semuanya. "Aku tahu apa yang kulihat," ucapnya yakin pada salah satu sahabatnya. 2 minggu kemudian, Radit melamar Livia secara sederhana di ruang tamu rumah mereka. Hanya ada Radit, Livia, dan Ibu Sarinah. "Aku nggak butuh pesta, Liv. Aku cuma pengen kamu benar-benar ada buat aku dan nenek." Livia mengangguk, menatap mata Radit, dan menjawab, "Insya Allah. Aku akan jadi istri yang kamu butuhkan." Pernikahan yang hangat. Mereka menikah secara sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa rekan kerja yang hadir. Tak ada kemewahan, hanya suasana hangat dan haru. Nenek sempat menangis saat menyaksikan cucunya mengucap ijab kabul. "Sekarang kamu punya istri, Dit. Jaga dia, ya. Jangan keras kepala seperti waktu kecil," kata Ibu Sarinah sambil tertawa pelan. Livia tampak tulus malam itu. Ia menggenggam tangan nenek, membisikkan janji akan merawatnya seperti darah daging sendiri. Radit merasa dunia telah sempurna. Beberapa hari setelah menikah, Radit mulai bekerja seperti biasa. Kini ia merasa jauh lebih tenang meninggalkan rumah. Ia tahu ada Livia di sana, yang siap menjaga, menemani, dan menyayangi nenek dengan sepenuh hati. Awal yang terlihat indah. Hari-hari pertama pernikahan mereka tampak seperti mimpi. Setiap pagi Livia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menyuapi nenek, dan bahkan menemaninya menonton acara televisi favorit. Ia juga rajin mengirim foto nenek kepada Radit, menunjukkan bahwa semuanya berjalan baik. "Nek tadi makan banyak loh," tulis Livia disertai emotikon senyum. Radit membaca pesan-pesan itu dengan hati penuh syukur. Setiap malam, ia pulang dengan perasaan lebih ringan. Ia bahkan mulai bisa fokus kembali pada perkembangan bisnisnya. Ia merasa beruntung. Ia percaya telah menemukan wanita terbaik. Namun sayangnya, seperti bunga yang mekar terlalu cepat, sesuatu mulai terasa berbeda. Bayangan halus yang menyelinap. Suatu sore, Radit pulang lebih awal dari biasa. Saat membuka pintu, rumah terasa sepi. Televisi menyala di ruang tengah, menampilkan sinetron sore hari. Tapi tak ada suara dari dapur. Tak ada Livia. Tak ada aroma masakan. Hanya Ibu Sarinah yang duduk sendiri di kursi roda, memandang kosong ke arah taman belakang. "Nek, Livia mana?" tanya Radit sambil mencium kening nenek. Ibu Sarinah tersenyum samar. "Tadi keluar, katanya mau beli sesuatu." Radit mengangguk pelan. Tapi ada sesuatu di mata neneknya yang tak seperti biasa. Seperti menyimpan sesuatu, tapi tak berani mengucapkannya. Radit tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya duduk di sebelah nenek, mencoba menenangkan pikirannya. "Mungkin cuma perasaanku saja," gumamnya dalam hati. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Radit tidur dengan pikiran yang tak sepenuhnya tenang. Sementara itu, di sisi lain rumah, Livia duduk di kamar dengan wajah datar. Ia menatap ponselnya, lalu mengetik pesan kepada seseorang. Dia nggak curiga? Semua masih aman. Pagi menyapa dengan bias cahaya hangat menembus tirai kamar Radit. Di sampingnya, Livia masih terlelap dengan wajah damai. Radit bangun lebih awal seperti biasa. Ia mencium kening istrinya perlahan lalu melangkah ke kamar nenek yang berada di lantai bawah. Sesuatu dalam dirinya terasa aneh. Bukan firasat buruk, tapi semacam kegelisahan samar yang belum menemukan bentuknya. Ia membuka pintu kamar nenek secara perlahan.
Wanita tua itu terbaring tenang, matanya terbuka memandangi langit-langit, seperti orang yang sedang larut dalam kenangan. "Nek, udah bangun? Mau sarapan apa pagi ini?" Nenek menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. "Apa aja, Nak, yang kamu bawa pasti enak." Radit ikut tersenyum. Tapi matanya menangkap bekas merah samar di lengan nenek. Ia menatapnya lebih dekat. "Itu, bekas apa, Nek?" Ibu Sarinah refleks menarik selimutnya. "Oh, tadi malam geser dari ranjang, ketabrak kursi roda. Enggak sengaja." Radit terdiam sejenak. Ia mengangguk, meski batinnya menolak. Lalu ia menyuapi nenek bubur yang sudah disiapkan Mbak Leni sebelum pulang. Seperti biasa, Livia belum turun dari kamar. Perubahan kecil yang terasa besar. Hari-hari berikutnya tak berjalan seperti awal pernikahan mereka. Radit mulai menyadari bahwa Livia tak lagi seaktif dulu. Ia bangun siang, jarang menyapa nenek, dan lebih banyak bermain ponsel. Pekerjaan rumah sering terbengkalai dan hanya dikerjakan seadanya. Namun yang paling menyakitkan bagi Radit adalah perubahan pada raut wajah neneknya. Dulu, tiap kali Radit pulang, sang nenek selalu menyambut dengan senyuman. Sekarang, yang menyambutnya adalah diam panjang dan tatapan kosong. Suatu malam, saat makan malam hanya berdua, Radit membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Liv, kamu nggak capek? Kalau capek, aku bisa panggil perawat bantuin." Livia mendongak dari ponselnya. "Ngapain? Nenekmu baik-baik aja. Lagian, kamu dulu yang bilang pengen istri yang bisa urus semuanya." Nada suaranya tajam. Jauh dari kelembutan yang dulu membuat Radit jatuh cinta. Radit hanya mengangguk kecil. Ia tak ingin memperpanjang konflik. Tapi malam itu, ia duduk lama di kamar kerjanya, menatap layar monitor yang kosong. Pikirannya penuh tanya. Isyarat yang terlupakan. Suatu sore, Radit pulang lebih cepat. Ia ingin memberi kejutan, membawa martabak kesukaan Livia dan kue lapis legit yang biasa disukai nenek. Tapi begitu membuka pintu, suasana rumah terasa dingin. Televisi menyala kencang. Tak ada jawaban saat ia memanggil nama Livia. Ia berjalan cepat ke kamar nenek, dan hatinya langsung diremas ketika melihat sang nenek terduduk di kursi roda dalam diam, dengan wajah basah oleh air mata. "Nek, kenapa?" Nenek terdiam. Ia menggeleng, seperti takut bicara. Tapi tubuhnya gemetar. Radit berlutut, memegang kedua tangan sang nenek. "Ada apa? Tolong cerita ke aku." Tapi Ibu Sarinah tetap diam. Ia hanya menatap cucunya dengan sorot mata penuh luka. Lalu menggeleng pelan sambil berbisik. "Nggak apa-apa, Nak. Udah malam, kamu pasti capek." Sore itu, Radit merasa dunia di sekelilingnya retak pelan. Ia menatap mata neneknya, lalu menyadari satu hal, wanita itu sedang menyembunyikan sesuatu. Topeng itu mulai retak. Hari berganti, dan semakin banyak hal yang tak bisa diabaikan. Livia menjadi semakin malas berinteraksi. Ia mulai menuntut lebih banyak uang, berdalih untuk belanja rumah, skincare, dan kebutuhan pribadi. Suatu malam, Livia pulang dari luar kota tanpa memberi kabar sebelumnya. Ia berdalih ikut temannya ke acara keluarga. Radit hanya bisa diam menahan kekecewaan. Keesokan harinya, Mbak Leni yang datang bersih-bersih sempat bicara lirih pada Radit saat Livia sedang mandi. "Maaf, Mas, saya harus bilang. Bu Livia kadang suka ninggalin rumah berjam-jam. Nenek sering ditinggal sendiri. Pernah saya datang, beliau jatuh dari kursi karena coba ambil air minum sendiri." Radit menatap pembantunya itu dengan hati remuk. "Kenapa baru bilang sekarang?" "Saya takut, Mas. Bu Livia nggak suka saya ngomongin dia." Hari itu, Radit seperti kehilangan pijakan. Dunia yang selama ini ia bangun di atas fondasi kepercayaan mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan semua. Termasuk apakah Livia benar-benar tulus sejak awal? Percikan awal kecurigaan. Beberapa hari setelah itu, Radit duduk di ruang tengah sambil mengamati kamera CCTV di halaman depan dari layar ponsel. Kamera itu sudah lama ia pasang untuk keamanan rumah. Tapi entah kenapa,
Malam itu ia terpikir sesuatu. Bagaimana dengan ruangan dalam? Ia ingat, dulu sempat memiliki satu unit kamera kecil yang ia beli saat proyek kantor. Ia turun ke gudang, mencarinya, dan menemukannya dalam kotak debu bersama perangkat elektronik lainnya. Malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Radit memasang kamera kecil di kamar nenek, tersembunyi di dalam rak buku tua. Ia tak ingin berburuk sangka, tapi hatinya sudah cukup lelah ditekan rasa penasaran yang tak terjawab. Maaf ya, Nek. Aku bukan curiga, aku cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi selama aku nggak di rumah. Gumamnya pelan. Pelukan sunyi sebelum badai. Satu malam menjelang hujan, Radit duduk di samping nenek sambil menyelimuti tubuh ringkih itu. Ia membelai rambut ubanan neneknya, berusaha mengusir semua rasa bersalah yang menumpuk. Nek, kalau ada apa-apa, tolong bilang ke aku ya. Jangan tahan sendiri, ucap Radit lirih. Ibu Sarinah menggenggam tangan cucunya. Jemari tuanya dingin, lemah, tapi masih menyimpan kehangatan yang tak tergantikan. Kadang, kebaikan itu bisa jadi kutukan kalau kita kasih ke orang yang salah. Nak, bisik nenek pelan. Kalimat itu menghujam dada Radit seperti panah tak kasat mata. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Livia muncul dari belakang sambil membawa teh. Nih, teh buat nenek. Masih hangat, kok? Ucapnya dengan senyum tipis. Tapi tatapan Livia ke arah nenek, tidak seperti tatapan istri yang peduli. Lebih seperti ancaman halus yang dibungkus dalam senyum manis. Dan nenek hanya menunduk, menahan tangisnya yang nyaris tumpah. Hari-hari di rumah itu berjalan seperti biasa bagi mata orang luar. Rumah bersih, makanan selalu tersedia, dan Livia tampak seperti istri idaman yang sabar mengurus mertuanya yang lumpuh. Tapi bagi Radit, yang kini diam-diam mengawasi lewat kamera kecil tersembunyi, kenyataan mulai jauh dari yang ia bayangkan. Setiap malam, sepulang kerja, Radit akan membuka laptopnya di kamar kerja. Di balik layar monitor itu, ia menyaksikan potongan hidup yang tak pernah ia sangka akan ia lihat. Dan di tiap detik yang terlewat, hatinya seperti disayat perlahan. Potongan kenyataan. Pada hari pertama rekaman, tak banyak yang terlihat. Livia tampak duduk di ruang tengah, memainkan ponselnya sambil sesekali menatap kamar nenek yang tertutup. Ia seperti sedang menunggu waktu berlalu. Namun pada hari kedua, Radit melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Neneknya, Ibu Sarinah, tampak duduk di kursi roda, memanggil Livia dengan suara lirih. Nak, bisa tolong bantu nenek ke kamar mandi? Livia yang saat itu duduk santai, hanya menoleh sejenak, lalu menjawab dengan nada dingin. Tunggu aja. Nanti juga aku bantuin kalau aku sempat. Lalu layar memperlihatkan Livia kembali bermain ponsel, tertawa-tawa sendiri, membiarkan nenek menunggu hampir 1 jam. Radit menutup laptop dengan tangan gemetar. Ia tak bisa langsung menegur, tak bisa langsung menuduh. Ia butuh bukti lebih. Tapi dalam hatinya, amarah sudah mulai menggelegak. Isyarat yang semakin nyata. Keesokan harinya, Radit sengaja pulang lebih awal. Ia tak memberitahu siapapun. Saat tiba di depan pagar, ia mematikan mesin mobil dan berjalan pelan masuk ke rumah. Dari balik pintu yang setengah terbuka, ia mendengar suara Livia, bukan sedang berbicara lembut, tapi membentak. Kalau kamu nggak bisa diam, aku tinggal aja sekalian. Aku bukan pembantu kamu, ngerti? Lalu bunyi gelas pecah terdengar. Radit langsung membuka pintu dengan cepat. Livia yang kaget seketika berubah ekspresi, dari marah menjadi manis dalam sepersekian detik. Sayang, kamu pulang. Tatapan Radit langsung mengarah ke lantai. Di dekat kaki nenek, pecahan gelas berserakan. Mata Ibu Sarinah berkaca-kaca, tapi mulutnya terkunci rapat. Apa yang terjadi di sini? Tanya Radit, suaranya tenang tapi menusuk. Livia tersenyum canggung. Enggak apa-apa kok. Nenek enggak sengaja jatuhin gelas pas aku mau kasih minum. Radit menatap neneknya. Tapi wanita tua itu hanya mengangguk pelan, tak berkata sepatah pun. Ada luka tak terlihat di sana. Luka yang dibungkam ketakutan. Ruang rahasia yang sunyi. Malam itu,
Radit kembali menyendiri di kamar kerjanya. Ia menonton rekaman hari itu dari awal. Dan apa yang ia saksikan meremukkan hatinya. Livia menyuapi neneknya dengan kasar. Jika nenek menolak makan karena mulutnya sakit, Livia justru memaksa dan membentak. Ia bahkan pernah membiarkan sang nenek menangis sendirian setelah ia tinggalkan di kamar mandi selama hampir 1 jam. Radit menggertakkan gigi. Nafasnya sesak. Ia tak percaya wanita yang tidur di ranjang yang sama dengannya bisa sedingin dan sekejam itu. Dan yang lebih menyakitkan, neneknya diam. Ia tidak pernah mengadu. Tidak pernah menuntut. Ia menahan semua, demi cucunya yang ia cintai. Bisik yang tak terdengar. Beberapa hari kemudian, Radit membawa neneknya ke taman belakang rumah. Ia sengaja mengambil cuti, beralasan butuh istirahat, padahal ia hanya ingin bicara dari hati ke hati dengan wanita yang telah membesarkannya itu. Mereka duduk di bangku kayu, di bawah pohon mangga yang rindang. Angin sore berhembus pelan, menenangkan hati yang gelisah. "Nek," ucap Radit lirih. "Kalau aku tanya sesuatu, nenek mau jawab jujur?" Ibu Sarinah mengangguk pelan. "Selama ini, Livia kasar ke nenek?" Wanita tua itu menunduk. Lama. Lalu ia menarik napas panjang, dan dengan suara hampir tak terdengar, ia menjawab, "Kamu harus bahagia, Dit. Jangan mikirin nenek. Aku udah tua." "Jawab aku, Nek," ucap Radit dengan mata berkaca. "Tolong, aku cuma pengen tahu yang sebenarnya." Ibu Sarinah akhirnya menatap cucunya, dan dari matanya, semua jawaban terungkap. "Nenek nggak mau kamu sedih. Kamu sudah cukup berkorban buat nenek. Kalau kamu tahu semuanya, kamu akan menderita. Justru karena aku sayang, aku harus tahu." Hening menyelimuti mereka. Lalu akhirnya, sang nenek mengangguk pelan. "Iya, Dit. Livia bukan seperti yang kamu lihat. Dia berubah. Dia sering membentak, meninggalkan nenek, kadang membiarkan nenek lapar. Tapi nenek nggak mau ngomong, karena kamu cinta dia." Radit menunduk. Air matanya jatuh. Dunia di sekitarnya terasa runtuh. Orang yang ia percaya, yang ia yakini sebagai penyelamat, justru menyakiti satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sebuah rencana yang lahir dari luka. Malam itu, Radit menyalakan semua rekaman. Ia mulai menyimpan bukti demi bukti. Tak hanya itu, ia juga mulai menyusun rencana. Ia butuh saksi. Ia butuh satu momen yang bisa membuka semua kebohongan Livia di depan mata semua orang. Ia tahu, konfrontasi biasa tidak cukup. Ia harus mematahkan topeng itu dengan sekali pukul. Dua dunia yang berjalan bersisian. Di depan Radit, Livia masih memainkan peran istri sempurna. Ia tertawa saat makan malam, mencium tangan Radit, dan bahkan berpura-pura mengobrol hangat dengan nenek. Tapi di belakang itu semua, Radit kini melihat jelas. Tiap senyuman Livia adalah pisau yang menyamar. Sementara itu, Ibu Sarinah menjalani hari-harinya dalam diam. Ia masih menolak Radit menceraikan Livia. "Tunggu waktu yang tepat," katanya. Dan Radit tahu, waktu itu semakin dekat. Sudah 2 minggu sejak Radit mengetahui kebenaran pahit di balik rumah tangganya. 2 minggu ia hidup bersama seorang istri yang wajahnya manis namun berhati durjana. 2 minggu ia berpura-pura tak tahu, menahan semua emosi demi satu tujuan. Mengungkap segalanya tanpa bisa dibantah. Setiap langkah Livia kini diawasi. Kamera kecil yang terpasang di sudut rak buku kamar nenek merekam setiap detik perlakuan Livia yang tak manusiawi. Ia mencatat semua, waktu, durasi, bahkan kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Namun Radit tahu, sekadar rekaman belum cukup. Livia licin, pandai bersandiwara, dan bisa memutarbalikkan fakta jika tak hati-hati. Maka ia menyiapkan rencana kedua, menjalin kerjasama dengan sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai pengacara sekaligus konsultan hukum, Arif Wijaya. Persiapan diam-diam. Radit bertemu Arif di sebuah kafe tersembunyi yang sering mereka kunjungi saat kuliah dulu. Ia menunjukkan semua rekaman, menjelaskan kronologi, dan rencananya ke depan. Arif menatap layar laptop dengan rahang mengeras. "Ini
Udah masuk kekerasan psikis dan penelantaran lansia, Dit. Kamu bisa bawa ini ke jalur hukum kalau mau. Radit menggeleng. Aku cuma pengen dia keluar dari hidupku. Tapi aku nggak mau ribut. Aku cuma perlu bukti kuat dan saksi. Bisa kamu bantu aku satu hal lagi? Arif mengangguk. Apa saja? Radit lalu menyusun rencana, membuat pertemuan keluarga, mengundang dua sahabat, dan diam-diam memutar rekaman yang tak bisa dibantah, di depan Livia sendiri. Hari yang ditunggu. Minggu siang, rumah Radit tampak lebih ramai dari biasanya. Arif dan satu sahabat lama lainnya, Riko, sudah duduk di ruang tamu. Livia, yang awalnya heran melihat tamu-tamu itu, berpura-pura ramah. Wah, jarang-jarang rumah kita ramai gini, ujarnya sambil membawakan teh manis. Radit hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia bersiap. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Beberapa menit kemudian, Radit berkata pelan. Liv, aku ada sesuatu yang ingin aku tunjukin ke kalian semua. Aku harap kamu duduk dan nonton ini baik-baik. Livia mengernyit. Video? Tentang apa? Rumah ini? Jawab Radit singkat. Ia menyalakan proyektor kecil yang ia siapkan di dinding putih ruang tamu. Video mulai diputar. Rekaman diam-diam dari dalam kamar nenek. Semua orang terdiam saat adegan demi adegan muncul di layar. Tampak Livia membentak, mengabaikan, bahkan menyuapi nenek dengan kasar. Kata-kata yang penuh kebencian keluar begitu saja dari mulut wanita yang selama ini dikenalnya lembut. Riko bergumam lirih. Astaga! Livia bangkit berdiri, wajahnya pucat. Itu fitnah. Kamu edit video ini, ya? Radit menatapnya tajam. Liv, itu video dari 2 minggu terakhir. Setiap hari kamu seperti itu. Nggak ada yang diedit. Semua terekam. Livia mulai panik. Ia melihat ke arah Arif dan Riko, berharap ada yang membelanya. Tapi tatapan mereka sudah cukup menjawab bahwa ia kini sendirian. Konfrontasi yang terlambat. Kamu pikir aku nggak tahu? Radit berdiri perlahan. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Aku lihat semuanya. Mulai dari kamu biarkan nenek sendirian berjam-jam, kamu maki dia, bahkan kamu biarkan dia jatuh hanya karena kamu malas bantu. Livia terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Sekuat apapun ia membela diri, semua sudah terpampang jelas. Aku percaya kamu, Liv. Aku titip satu-satunya orang yang aku sayang padamu. Tapi kamu sakiti dia. Radit mendekat, lalu meletakkan sebuah map di atas meja. Di dalam sini surat cerai. Aku nggak akan memperpanjang. Harta? Ambil. Aku nggak peduli. Tapi setelah hari ini, kamu keluar dari hidupku. Livia membeku. Matanya berkaca. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena harga dirinya yang runtuh. Aku cuma capek, Dit. Aku manusia. Capek bukan alasan untuk jadi kejam. Kebenaran yang tak bisa ditutupi lagi. Arif membuka suara. Kita bisa selesaikan ini secara damai. Tapi kalau kamu berkeras membantah, video ini bisa aku bawa ke pengadilan. Kau bisa dijerat pasal. Pilihannya ada di tanganmu, Livia. Livia menangis. Tapi tak ada satupun di ruangan itu yang tergerak. Beberapa jam kemudian, ia berkemas dalam diam. Tanpa sepatah kata, tanpa pamit. Saat pintu tertutup di belakangnya, suasana rumah seperti kembali bernapas. Satu pelukan yang paling jujur. Radit masuk ke kamar nenek. Wanita tua itu menatapnya dengan air mata menetes. Sudah selesai, Nek. Ibu Sarinah menggenggam tangan cucunya erat. Maafkan nenek, udah bikin kamu nikah sama orang yang salah. Radit memeluk neneknya lama. Tangisnya pecah, bukan karena penyesalan, tapi karena luka yang terlalu lama dipendam. Bukan salah nenek. Bukan siapa-siapa. Ini hanya jalan hidup yang harus aku lewati. Kembali pada cinta yang sejati. Beberapa hari kemudian, suasana rumah menjadi jauh lebih tenang. Mbak Leni kembali membantu seperti biasa.
Radit memilih bekerja dari rumah selama beberapa waktu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan neneknya, membacakan buku, menonton sinetron, hingga memasak makanan kesukaan bersama. Dan di setiap malam sebelum tidur, Radit akan duduk di samping ranjang neneknya, menatap wajah tua yang penuh kasih, lalu berbisik, "Mulai sekarang, cuma kita berdua lagi. Dan aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi." Rumah itu kini sunyi. Bukan karena kesepian, tapi karena luka yang masih berdesir di dinding-dindingnya. Sejak Livia pergi, suasana rumah memang lebih tenang, namun tidak serta-merta damai. Ada jejak yang tertinggal. Jejak perlakuan buruk yang membekas bukan hanya di tubuh tua Ibu Sarinah, tapi juga di hati Radit. Hari-harinya kembali sederhana, bangun pagi, menyuapi nenek, menyiram taman kecil, lalu duduk di ruang kerja sambil memantau bisnisnya secara daring. Namun di sela-sela itu, pikirannya masih sering mengembara. Ia bukan menyesali pernikahannya, tapi menyesali bahwa ia pernah meragukan suara hati neneknya sendiri. Diam yang mengoyak. Ibu Sarinah perlahan pulih, bukan dari penyakitnya, tapi dari ketakutan yang dulu terus ia telan. Kini ia bisa tersenyum kembali, meski tatapan matanya masih menyimpan kehati-hatian. Setiap kali Radit hendak berangkat keluar sebentar saja, neneknya selalu bertanya, "Kapan pulang, Nak?" Radit selalu menjawab, "Sebentar, Nek. Aku janji." Namun ia tahu, pertanyaan itu bukan sekadar ingin tahu. Itu adalah trauma. Luka batin yang tak bisa hilang hanya dengan pelukan atau kata maaf. Radit sendiri menyadari satu hal. Kemarahan tidak selalu hadir dalam bentuk teriakan. Kadang ia menjelma dalam diam. Dalam ketenangan palsu yang menyimpan bara. Setiap malam, ia duduk di balkon kamarnya, memandangi langit gelap yang tak berbintang. Ia memutar ulang semua kejadian yang sudah berlalu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin aku bisa tertipu? Kenapa aku butuh bukti baru percaya pada yang sudah kulihat dengan mata hati? Dan dalam diam itu, tumbuhlah sebuah amarah. Tapi bukan kepada Livia. Bukan juga kepada nenek. Amarah itu tertuju pada dirinya sendiri. Satu undangan yang membuka luka. 2 bulan setelah perceraian, Radit menerima sebuah undangan. Acara ulang tahun seorang rekan bisnis, bertempat di sebuah ballroom mewah. Ia ragu untuk datang, tapi akhirnya memutuskan hadir sekadar untuk menjaga hubungan profesional. Di ruangan itu, lampu-lampu kristal menggantung, musik lembut mengalun, dan tawa orang-orang kaya terdengar ringan. Tapi yang membuat Radit tercekat bukanlah kemewahan, melainkan sosok yang berdiri tak jauh dari meja makan. Livia. Dengan gaun hitam elegan dan rambut terurai, ia tampak seperti wanita yang tak pernah bersalah. Di sisinya, seorang pria paruh baya dengan jam tangan mewah menggenggam tangannya erat. Livia pun melihat Radit. Mereka saling tatap sejenak, lalu wanita itu mendekat. "Hai," ucapnya ringan. "Lama nggak ketemu." Radit hanya mengangguk kecil. Ia tak ingin menciptakan drama. Tapi Livia malah tersenyum sinis. "Kamu masih tinggal sama nenekmu, kan?" Keras kepala seperti biasa. Kalimat itu menyulut bara dalam dada Radit. Namun ia menahan diri. Ia hanya menatapnya dalam-dalam dan berkata pelan, "Aku lebih memilih tinggal dengan orang yang mencintaiku, daripada dengan siapapun yang memanfaatkan cintaku." Livia membeku sesaat. Tapi Radit tak menunggu jawaban. Ia melangkah pergi, meninggalkan Livia bersama hidup barunya yang palsu. Dinding yang mulai tumbuh. Sepulang dari pesta itu, Radit duduk lama di kamar nenek. Ia menatap wajah yang tertidur damai, lalu mencium keningnya. "Nek, makasih ya, karena selama ini tetap ada walau aku sempat buta." Ibu Sarinah membuka mata perlahan. "Hidup kadang memang harus nyakitin kita dulu, baru kita sadar." Kata-kata neneknya itu melekat erat di kepala Radit. Malam itu, ia membuka laptop, lalu mengetik satu persatu email yang sempat terbengkalai. Ia mulai mengatur ulang bisnis, merapikan kembali kehidupan yang sempat terguncang. Ia tahu, untuk sembuh, seseorang harus menghadapi, bukan menghindari. Ia harus membangun tembok baru,
Tapi bukan untuk menutup diri, melainkan untuk melindungi apa yang ia miliki dengan lebih bijak. Kebaikan tak akan mati. Di suatu sore, Radit menyetir sendiri ke sebuah panti jompo sederhana di luar kota. Ia menyerahkan donasi dalam bentuk alat medis dan sembako atas nama Ibu Sarinah. Saat kembali ke rumah, ia memeluk neneknya dan berkata, "Aku ingin semua orang tua sepertimu tetap merasa dicintai, meski bukan oleh darah daging mereka." Ibu Sarinah menangis. "Kali ini bukan karena luka, tapi karena haru. Teruslah jadi baik, Dit. Dunia mungkin gak selalu adil, tapi orang baik selalu menang di hati orang-orang yang sabar." Pelajaran dari luka. Waktu terus berjalan. Luka hati Radit belum benar-benar hilang, tapi perlahan ia belajar. Belajar untuk tak mudah percaya, tapi juga tidak menjadi dingin. Belajar menilai seseorang bukan dari senyum manisnya, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang yang lemah. Kini, Radit tak lagi mencari cinta. Ia belajar menjadi cukup, untuk dirinya, dan untuk neneknya. Dan mungkin suatu hari, jika Tuhan mengizinkan, cinta yang baru akan datang, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menyembuhkan. Langit pagi tampak lebih cerah dari biasanya. Mentari menyinari halaman rumah kecil milik Radit dengan hangat, dan angin membawa aroma seduhan teh yang baru saja dibuat Mbak Leni di dapur. Sudah hampir 3 bulan sejak Livia resmi meninggalkan rumah itu. Tak ada lagi suara kasar yang membentak, tak ada lagi ketegangan yang menyelimuti udara. Hanya ada ketenangan, dan suara lirih Ibu Sarinah yang mulai kembali suka bercerita. Namun, ketenangan itu tidak serta-merta menandakan bahwa luka telah hilang. Luka tetap ada, hanya saja kini lebih dalam, lebih tenang, dan perlahan berubah menjadi bagian dari cerita hidup yang harus diterima. Kembali menata hidup. Radit kini menjalani rutinitas dengan langkah yang lebih ringan. Ia membuka kembali cabang bisnis kulinernya yang sempat terhenti. Bahkan, ia membuat keputusan besar. Menyumbangkan sebagian hasil usaha untuk program sosial yang ia rancang sendiri, bernama Pelita Hati, program bantuan lansia yang tak memiliki keluarga. Banyak yang memujinya. Media lokal menulis tentang program itu, beberapa mengundangnya untuk diwawancarai. Namun Radit menolak semua publisitas. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seseorang yang pernah mengecewakan orang tuanya sendiri," katanya suatu kali kepada Arif. Senyum yang lain, tapi tak asing. Suatu sore yang tenang, Radit mengantar Ibu Sarinah kontrol ke rumah sakit tempat lama Livia dulu bekerja. Mereka duduk di ruang tunggu saat seorang wanita muda dengan seragam perawat datang menghampiri sambil membawa map. "Selamat sore, Ibu Sarinah. Saya perawat yang akan mendampingi pemeriksaan hari ini. Nama saya Tania." Radit menoleh. Wanita itu tinggi semampai, dengan senyum yang tak dibuat-buat. Matanya jernih, gerak-geriknya lembut dan penuh perhatian. Ibu Sarinah tersenyum tipis. "Terima kasih ya, Nak." Tania membalas dengan hangat, lalu menuntun kursi roda dengan hati-hati ke ruang pemeriksaan. Radit memperhatikan cara Tania menyentuh bahu neneknya, memastikan tak ada rasa sakit. Caranya bicara, caranya menunduk saat mendengar, semua terasa tulus. Pertemuan yang tidak direncanakan. Beberapa minggu kemudian, Radit kembali ke rumah sakit karena lupa mengambil hasil laboratorium neneknya. Di lorong, ia bertemu Tania yang baru saja keluar dari ruang perawatan. "Oh, Mas Radit, ya? Saya sudah titipkan hasil labnya ke bagian administrasi tadi pagi." "Terima kasih, Mbak Tania. Maaf sudah merepotkan." Tania tersenyum. "Nggak merepotkan kok. Justru saya senang bisa bantu. Ibu Sarinah itu pasien yang sangat manis. Saya jadi teringat almarhumah nenek saya." Mereka mengobrol sejenak, hanya beberapa menit. Tapi entah kenapa, di hati Radit muncul rasa hangat yang sudah lama tak ia rasakan. Bukan cinta, bukan rasa suka, tapi rasa tenang. Bayangan masa lalu. Malam itu, Radit duduk di balkon sambil memandangi bintang. Suara jangkrik beradu dengan desir angin malam. Ia memejamkan mata dan mencoba menyelami perasaannya sendiri. Apakah ini waktu yang tepat untuk membuka diri kembali?
Apakah luka di hatinya benar-benar sudah sembuh? Atau ini hanya pelarian dari sepi yang terlalu lama? Ibu Sarinah menghampirinya perlahan dengan selimut di tangan. Kedinginannya, "Nak," katanya, lalu menyelimuti pundak Radit dengan lembut. "Enggak, Nek. Cuma lagi mikir." "Pikirin perempuan?" tanya sang nenek sambil tertawa kecil. Radit tertawa pelan. "Kok tahu?" "Nenek tua kayak aku ini tahu kalau cucuku udah mulai bisa senyum tulus lagi." Radit terdiam. Lalu ia menatap mata neneknya dan berkata pelan, "Kalau suatu hari aku jatuh cinta lagi, nenek izinkan." Ibu Sarinah mengangguk mantap. "Asal dia sayang kamu, dan lebih penting lagi, dia sayang nenek juga. Itu saja cukup." Sebuah awal yang pelan. Hari-hari berikutnya, Radit mulai sering mengantar nenek kontrol. Dan entah kebetulan atau bukan, Tania selalu ada di sana. Mereka mulai sering berbicara. Tidak pernah lebih dari 15 menit, tapi selalu dalam suasana yang menyenangkan. Tania sering bercerita tentang pasien-pasien lansia yang ia rawat, dan Radit mendengarkan dengan senyum mengembang. Suatu siang, saat mereka duduk di taman rumah sakit menunggu antrean, Tania berkata, "Kamu tahu, Mas, saya selalu iri sama orang yang bisa rawat orang tuanya sendiri. Nenek saya dulu sakit, tapi saya baru mulai kerja, dan gak sempat rawat dia sendiri. Waktu saya udah mapan, dia udah pergi." Radit menunduk. "Kadang saya juga mikir, apakah cukup semua yang saya lakukan untuk nenek? Tapi setidaknya sekarang saya tahu, saya nggak akan pernah abaikan lagi orang yang mencintai saya tanpa syarat." Tania menatapnya, diam. Tak ada kata, tapi sorot matanya cukup membuat hati Radit bergetar perlahan. Satu langkah kecil. Suatu sore, Radit mengirim pesan singkat. "Tania, makasih sudah banyak bantu saya dan nenek. Kalau suatu hari kamu punya waktu senggang, maukah kamu temani saya minum teh di rumah kami?" Tak lama kemudian, Tania membalas, "Boleh. Saya suka teh hangat. Apalagi kalau ada kue tradisional." Radit tersenyum. Bukan senyum penuh harapan berlebihan, tapi senyum seorang pria yang mulai percaya bahwa hidup tak berakhir di satu luka. Langit pagi tampak lebih cerah dari biasanya. Mentari menyinari halaman rumah kecil milik Radit dengan hangat, dan angin membawa aroma seduhan teh yang baru saja dibuat Mbak Leni di dapur. Sudah hampir 3 bulan sejak Livia resmi meninggalkan rumah itu. Tak ada lagi suara kasar yang membentak, tak ada lagi ketegangan yang menyelimuti udara. Hanya ada ketenangan, dan suara lirih Ibu Sarinah yang mulai kembali suka bercerita. Namun, ketenangan itu tidak serta-merta menandakan bahwa luka telah hilang. Luka tetap ada, hanya saja kini lebih dalam, lebih tenang, dan perlahan berubah menjadi bagian dari cerita hidup yang harus diterima. Kembali menata hidup. Radit kini menjalani rutinitas dengan langkah yang lebih ringan. Ia membuka kembali cabang bisnis kulinernya yang sempat terhenti. Bahkan, ia membuat keputusan besar. Menyumbangkan sebagian hasil usaha untuk program sosial yang ia rancang sendiri, bernama Pelita Hati, program bantuan lansia yang tak memiliki keluarga. Banyak yang memujinya. Media lokal menulis tentang program itu, beberapa mengundangnya untuk diwawancarai. Namun Radit menolak semua publisitas. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seseorang yang pernah mengecewakan orang tuanya sendiri," katanya suatu kali kepada Arif. Senyum yang lain, tapi tak asing. Suatu sore yang tenang, Radit mengantar Ibu Sarinah kontrol ke rumah sakit tempat lama Livia dulu bekerja. Mereka duduk di ruang tunggu saat seorang wanita muda dengan seragam perawat datang menghampiri sambil membawa map. "Selamat sore, Ibu Sarinah. Saya perawat yang akan mendampingi pemeriksaan hari ini. Nama saya Tania." Radit menoleh. Wanita itu tinggi semampai, dengan senyum yang tak dibuat-buat. Matanya jernih, gerak-geriknya lembut dan penuh perhatian. Ibu Sarinah tersenyum tipis. "Terima kasih ya, Nak." Tania membalas dengan hangat, lalu menuntun kursi roda dengan hati-hati ke ruang pemeriksaan. Radit memperhatikan cara Tania menyentuh bahu neneknya, memastikan tak ada rasa sakit. Caranya bicara, caranya menunduk saat mendengar,
Semua terasa tulus. Pertemuan yang tidak direncanakan. Beberapa minggu kemudian, Radit kembali ke rumah sakit karena lupa mengambil hasil laboratorium neneknya. Di lorong, ia bertemu Tania yang baru saja keluar dari ruang perawatan. "Oh, Mas Radit, ya? Saya sudah titipkan hasil labnya ke bagian administrasi tadi pagi." "Terima kasih, Mbak Tania. Maaf sudah merepotkan." Tania tersenyum. "Enggak merepotkan kok. Justru saya senang bisa bantu. Ibu Sarinah itu pasien yang sangat manis. Saya jadi teringat almarhumah nenek saya." Mereka mengobrol sejenak, hanya beberapa menit. Tapi entah kenapa, di hati Radit muncul rasa hangat yang sudah lama tak ia rasakan. Bukan cinta, bukan rasa suka, tapi rasa tenang. Bayangan masa lalu. Malam itu, Radit duduk di balkon sambil memandangi bintang. Suara jangkrik beradu dengan desir angin malam. Ia memejamkan mata dan mencoba menyelami perasaannya sendiri. Apakah ini waktu yang tepat untuk membuka diri kembali? Apakah luka di hatinya benar-benar sudah sembuh? Atau ini hanya pelarian dari sepi yang terlalu lama? Ibu Sarinah menghampirinya perlahan dengan selimut di tangan. Kedinginannya, "Nak," katanya, lalu menyelimuti pundak Radit dengan lembut. "Enggak, Nek. Cuma lagi mikir." "Pikirin perempuan?" tanya sang nenek sambil tertawa kecil. Radit tertawa pelan. "Kok tahu?" "Nenek tua kayak aku ini tahu kalau cucuku udah mulai bisa senyum tulus lagi." Radit terdiam. Lalu ia menatap mata neneknya dan berkata pelan, "Kalau suatu hari aku jatuh cinta lagi, nenek izinkan." Ibu Sarinah mengangguk mantap. "Asal dia sayang kamu, dan lebih penting lagi, dia sayang nenek juga. Itu saja cukup." Sebuah awal yang pelan. Hari-hari berikutnya, Radit mulai sering mengantar nenek kontrol. Dan entah kebetulan atau bukan, Tania selalu ada di sana. Mereka mulai sering berbicara. Tidak pernah lebih dari 15 menit, tapi selalu dalam suasana yang menyenangkan. Tania sering bercerita tentang pasien-pasien lansia yang ia rawat, dan Radit mendengarkan dengan senyum mengembang. Suatu siang, saat mereka duduk di taman rumah sakit menunggu antrean, Tania berkata, "Kamu tahu, Mas, saya selalu iri sama orang yang bisa rawat orang tuanya sendiri. Nenek saya dulu sakit, tapi saya baru mulai kerja, dan gak sempat rawat dia sendiri. Waktu saya udah mapan, dia udah pergi." Radit menunduk. "Kadang saya juga mikir, apakah cukup semua yang saya lakukan untuk nenek? Tapi setidaknya sekarang saya tahu, saya nggak akan pernah abaikan lagi orang yang mencintai saya tanpa syarat." Tania menatapnya, diam. Tak ada kata, tapi sorot matanya cukup membuat hati Radit bergetar perlahan. Satu langkah kecil. Suatu sore, Radit mengirim pesan singkat. "Tania, makasih sudah banyak bantu saya dan nenek. Kalau suatu hari kamu punya waktu senggang, maukah kamu temani saya minum teh di rumah kami?" Tak lama kemudian, Tania membalas, "Boleh. Saya suka teh hangat. Apalagi kalau ada kue tradisional." Radit tersenyum. Bukan senyum penuh harapan berlebihan, tapi senyum seorang pria yang mulai percaya bahwa hidup tak berakhir di satu luka. Cinta bukan soal sempurna atau tidak. Bukan soal siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang mau tetap tinggal saat semua luka dibuka. Radit pernah percaya pada wajah manis yang ternyata palsu. Tapi kini, ia memilih percaya pada ketulusan yang tak banyak bicara. Dan dari sanalah, akhirnya, cinta yang tak mengecewakan itu tumbuh.